Hai everyone, selamat datang kembali di channel Nonton Terus. So, untuk video kali ini, gue akan menceritakan alur film dari Chappie. Film yang bercerita tentang sebuah robot, tetapi dia memiliki jiwa dan bertingkah seperti manusia, bre. Dan di film ini juga ada adegan actionnya yang dibumbui dengan sedikit komedi. Jadi film ini sangat tidak membosankan buat kalian yang mau nonton. Film yang disutradarai oleh Neil Blomkamp di tahun 2015 ini dimainkan oleh beberapa aktor, di antaranya adalah Dev Patel, Hugh Jackman, Yang Weapon, Yolandi Visser, serta masih banyak lagi aktor lainnya yang tentunya nggak bisa gue sebutin satu-satu, bre. Dan kalau gue lihat di IMDb, rating dari film ini sebesar 6,8 dengan genre action crime. Tapi sebelum gue lanjutin, mendingan lu subscribe dulu channel ini deh, buat ngebantu gue biar lebih semangat lagi dalam membuat konten alur cerita ini, bre. Udah? Oke, ini bakalan jadi spoiler yang panjang banget sih, bre. Jadi gue saranin siapin snack kalian, cari posisi yang nyaman, dan let's go. Langsung aja gue mulai alur cerita dari film Chappie. Film diawali dari pusat kota Johannesburg, Afrika Selatan, di mana di kota itu sedang terjadi banyaknya berbagai macam aksi kriminalitas. Para gangster bersenjata pun bermunculan di mana-mana dan sering beradu tembak dengan anggota kepolisian, sehingga menyebabkan banyaknya anggota polisi yang terbunuh. Kepala kepolisian setempat pun tidak tinggal diam, dan dia mendeklarasikan hari berakhirnya kejahatan sambil memberikan solusi keamanan dengan merekrut robot-robot super canggih untuk membantu para polisi mengamankan kota. Robot-robot yang telah diprogram untuk membasmi kejahatan itu telah terbukti bisa menangani tingkat kejahatan di kota Johannesburg, dan kota tersebut menjadi kota dengan penugasan polisi robot pertama di bumi. Nah, robot-robot itu semuanya dibuat oleh perusahaan teknologi bernama Tetraval yang dipimpin seorang wanita bernama Michelle Bradley. Dia menjamin kalau robot-robot buatannya itu tidak bisa untuk diretas karena adanya sistem anti peretasan, dan hanya merekalah yang bisa memperbarui software robot tersebut. Di dalam perusahaan itu, Tetraval ternyata juga mempunyai robot lainnya bernama Moose yang dirancang oleh seorang mantan tentara bernama Vincent Moore. Dia mengatakan kalau robot buatannya itu adalah robot yang bersifat manusiawi, karena robot itu digerakkan menggunakan helm saraf yang mengubah pikiran manusia ke gerakan robot. Berbeda dengan robot bernama Scout yang saat ini sukses dipakai kepolisian. Dia memiliki sistem artificial intelligence yang diciptakan oleh Deon Wilson, seorang programmer yang tertarik dengan kecerdasan buatan tingkat tinggi dan membuat mesin bisa bertingkah seperti manusia. Lalu Sin pindah ke sebuah mobil yang membawa Scout dengan kode 22 ke ruang perawatan karena mengalami kerusakan. Para teknisi pun segera memperbaikinya. Mereka mengganti antena Scout 22 dengan yang baru dan menyalakan kembali robot tersebut. Setelah diperbaiki, Scout 22 pun langsung ditugaskan kembali karena adanya laporan baku tembak yang terjadi. Kemudian, kita diperkenalkan dengan sekelompok gangster yang diketuai oleh Ninja, dan anggotanya adalah Amerika, Yolandi, dan Pitbull. Mereka lagi kabur dari kejaran polisi ke suatu tempat karena ketahuan melakukan transaksi narkoboy. Nah, ketika sampai, mereka disambut sama gangster yang dikepalai oleh Hippo, dan Hippo terlihat sangat tidak bersahabat saat mereka tiba di sana. Dia pun segera memeriksa mobil Ninja dan mendapati kalau narkoboy miliknya itu telah rusak. Dan ternyata Ninja gagal melakukan transaksi yang disuruh Hippo. Lalu Hippo meminta ganti rugi sebesar 20 juta dolar. Seketika suasana di sana pun menjadi sangat kacau saat Hippo menembak Pitbull sampai meninggoy di tempat. Ninja dan kawan-kawannya histeris. Hippo kemudian memberikan waktu selama 7 hari buat Ninja melunasi hutangnya. Karena jika tidak, Hippo akan melakukan hal yang lebih kejam terhadap mereka. Gak lama setelah itu, polisi yang mengejar Ninja datang ke lokasi dan diturunkan di sana. Mereka semua di situ pun panik dan berlarian kemana-mana. Namun Hippo dan anggotanya mencoba untuk melawan para robot polisi itu. Baku tembak pun terjadi di antara mereka. Hippo kemudian berlari ke sebuah ruangan. Lalu Scout 22 mengejarnya dan memaksa masuk ke dalam ruangan itu. Tetapi Hippo dengan cepat langsung menembakkan RPG tepat di badannya. Akibat dari ledakan itu, Scout 22 pun langsung mengalami kerusakan total dan mati. Nah, di tengah pertempuran, Ninja dan kawan-kawannya berhasil kabur menggunakan mobil, dan Hippo juga terlihat melarikan diri ke tempat lain. Sementara di kantor Tetraval, Michelle mengatakan kalau pihak kepolisian telah memesan lagi robot Scout sebanyak 100 unit. Mereka semua pun senang dan memuji kerja keras Deon selama ini. Tetapi Vincent terlihat tidak suka terhadap Deon. Michelle lalu menelpon Vincent untuk bersiap-siap karena besok dia akan menunjukkan robot buatannya yang belum laku kepada pihak kepolisian. Setelah itu Michelle pun menyuruh Deon untuk pergi ke bengkel. Di dalam bengkel, Deon memeriksa keadaan Scout 22 yang mengalami banyak kerusakan akibat terkena ledakan dari RPG, tetapi bagian otaknya masih utuh.
Deon lalu menyuruh untuk menyelamatkan CPU dari robot itu dan menghancurkan badannya agar bisa didaur ulang. Di tempat lain, Ninja dan anggotanya sampai di markasnya. Namun gak lama kemudian, Ninja mendapatkan telepon dari Hippo yang mengingatkannya lagi untuk segera membayar hutangnya dalam waktu 7 hari atau Hippo akan mendatanginya dan membunuh mereka semua. Ninja kemudian memiliki ide agar bisa mendapatkan uang dalam jumlah besar dengan cara merampok mobil pengiriman uang. Tapi masalah mereka adalah robot-robot polisinya. Yolandi lalu mempunyai rencana untuk mematikan robot-robot itu dengan cara menculik penciptanya. Sore harinya, setelah seharian bekerja di kantor, Deon pulang ke rumah. Dia pun melanjutkan proyeknya tentang kecerdasan buatan yang sudah dikerjakannya selama 3 tahun dan lebih canggih dari sebelumnya. Sementara di tempat lain, Ninja dan Yolandi sedang mencari profil dari Deon dan lagi mempelajari data-datanya. Kembali ke rumah Deon. Nah, Deon yang terus-menerus mengerjakan program buatannya itu beberapa kali mengalami kegagalan sampai akhirnya dia berhasil menstabilkan program kecerdasannya. Tetapi, dia harus memastikan dan mengujinya di sistem hidup, yaitu robot. Dia pun segera pergi menuju kantor Tetraval. Dia terlihat buru-buru dan bertanya sama anak buahnya mengenai Scout 22 yang sebelumnya ingin didaur ulang. Yang ternyata, robot itu masih belum dihancurkan. Deon lalu menyuruh anak buahnya agar jangan dihancurkan dulu dan menunggu perintah darinya. Dia pun kemudian pergi ke ruangan Michelle. Deon berbicara mengenai program kecerdasan buatan miliknya yang baru saja diselesaikan. Dia pun menjelaskan kepada Michelle kalau program ini dapat membuat robot bisa bertingkah seperti manusia, bahkan lebih pintar. Michelle kemudian mengatakan kalau Tetraval ini adalah perusahaan pembuat senjata dan dia tidak setuju dengan usul Deon karena dia sudah cukup bangga dengan kerja Deon yang telah menciptakan robot Scout dan Tetraval belum membutuhkan robot yang diusulkan Deon. Tetapi Deon terus meminta izin agar programnya ini bisa diuji menggunakan robot yang sudah rusak. Namun Michelle tetap melarangnya karena hal itu akan memakan banyak biaya asuransi. Deon yang mendengarnya pun sedikit kecewa dan dia pergi dari situ. Kemudian, Deon duduk dan berpikir. Karena dilarang atasannya untuk melakukan eksperimen tersebut, dia pun memutuskan untuk pergi ke tempat Scout 22 berada dan mengambil tubuh robot itu secara diam-diam. Dia juga mengambil kunci pengamannya dan membawa semuanya menggunakan mobil. Deon ingin melakukan eksperimen di rumahnya. Namun di perjalanan, ternyata Ninja mengikuti Deon. Dia menghadang mobil yang dibawa Deon dan mereka pun menculiknya. Kembali ke kantor Tetraval, di mana Vincent sedang mempresentasikan robot mus buatan miliknya. Para polisi yang mendengarnya tidak suka dengan robot buatan Vincent karena sangat berlebihan, mahal, dan terlihat jelek. Mereka hanya suka dengan robot Scout untuk menurunkan tingkat kejahatan di kota. Kecuali jika tingkat kejahatannya sangat-sangat buruk, barulah mereka akan mempertimbangkan untuk menggunakan robot ini. Vincent yang mendengarnya sangat kesal. Dia pun pergi ke toilet untuk mendinginkan kepalanya. Dan dia mempunyai sebuah rencana. Sementara itu, Deon yang telah diculik oleh gerombolan ninja dibangunkan dari pingsannya. Mereka tanpa basa-basi langsung bertanya mengenai cara mematikan robot-robot itu. Deon pun mengatakan kalau program Scout ciptaannya tidak bisa dimatikan. Hal itu membuat ninja sangat marah dan ingin membunuh Deon. Namun saat ninja ingin menembaknya, ternyata Amerika menemukan sesuatu di mobil Deon dan mengajak semuanya untuk melihatnya. Di dalam mobil, mereka menemukan potongan-potongan robot Scout yang sudah mati. Dan dari situ Yolandi pun mempunyai ide untuk memaksa Deon memprogram ulang robot itu agar menjadi robot gangster dan membantu mereka mendapatkan uang. Kemudian mereka bertiga kembali ke Deon, lalu menyuruhnya untuk merakit robot tersebut dan memprogramnya agar bisa membantu mereka melakukan misi perampokan. Tetapi Deon mengatakan kalau sebenarnya robot itu adalah eksperimen untuk mencoba program baru miliknya dan menjelaskan jika proyek ini berhasil, mereka bisa melatih robot itu sesukanya. Mereka pun setuju dengan perkataan Deon. Tanpa berlama-lama, Deon segera merakit robot tersebut. Dia pun menjelaskan kalau baterai robot itu menyatu dengan badannya, yang berarti mereka nggak bisa menggantinya dan baterainya akan bertahan sekitar 5 hari lagi. Setelah semua partnya terpasang, Deon lalu memasukkan kunci pengaman dan langsung mengupgrade software robot itu. Robot itu pun hidup dan bergerak lagi. Namun gerakannya terlihat sangat aneh dan ninja membuat robot itu ketakutan. Lalu Yolandi pun menyuruh ninja untuk pergi dari sana agar robot itu nggak ketakutan lagi. Yolandi kemudian menyuruh robot itu keluar dan menamainya Capi karena robot itu bertingkah seperti anak kecil. Deon juga memberikan beberapa barangnya untuk dimainkan Capi dan mereka juga mengajarkan Capi cara berbicara. Capi pun bisa menirukannya. Tetapi di saat itu juga, ninja datang lagi dan marah atas apa yang Deon lakukan. Ninja lalu mengusir Deon dari tempat itu dan Deon mengatakan akan datang lagi untuk mengajari Capi sesuai kesepakatan mereka. Di dalam bengkel Tetraval, Vincent berniat untuk mengambil kunci pengaman robot Scout, namun dia tidak menemukan kuncinya dan dia curiga sama rencananya Deon.
Dia pun segera memeriksa jaringan robot Scout di komputernya, dan dia heran karena kunci pengaman itu masih terpasang di Scout 22. Kemudian di pagi harinya, Chappie yang masih dalam tahap belajar itu melihat semuanya sedang tertidur pulas. Dia pun memegang barang-barang yang ada di sana, sampai dia nggak sengaja menyalakan TV. Dan Chappie berhasil menirukan gerakan yang ada di acara TV tersebut. Namun ketika sedang asik-asiknya nonton, Ninja ternyata datang dan mengajaknya keluar. Ninja lalu mengajari Chappie cara menembak menggunakan senjata, tapi Chappie malah menembak asal-asalan dan membuang senjata milik Ninja. Dari situ Yolandi kemudian datang dan mencoba menenangkan Ninja yang marah sama Chappie. Karena menurutnya, robot itu bodoh dan gak bisa apa-apa. Ninja pun lalu pergi dari situ. Sementara di kantor Tetraval, Vincent yang menaruh curiga sama Deon bersandiwara untuk meminjam kunci pengaman robot Scout tersebut. Namun Deon menolaknya dengan alasan peraturan perusahaan. Vincent pun marah dan menodongkan pistolnya ke wajah Deon, tapi itu cuma gertakan Vincent, dan Deon tetap tidak memberikan kunci pengamannya. Lalu setelah itu Deon pun pergi dari situ, dan Vincent segera mengikutinya. Kembali ke tempat Ninja, Yolandi dan Amerika sedang mengajari Chappie berbicara. Yolandi pun mengatakan kalau dia adalah ibunya, dan Chappie terlihat senang saat berkomunikasi sama mereka berdua. Gak lama setelah itu Deon sampai ke tempat mereka dengan membawa berbagai macam barang buat Chappie. Tetapi saat Deon menyapanya, Chappie menjawabnya dengan berkata kasar. Deon pun lalu menjelaskan kalau dialah yang menciptakan Chappie dan menyuruhnya agar jangan mengikuti gaya hidup orang-orang itu. Deon tidak mau Chappie menjadi robot yang jahat. Dan kemudian Deon menyuruh Chappie berjanji untuk tidak melakukan tindak kejahatan. Chappie pun menyetujuinya. Setelah itu, Deon memberikan sebuah buku cerita untuk Chappie dan mengajaknya keluar untuk mengajari Chappie melukis. Dan di sana, Deon mengatakan kepada Chappie agar jangan mendengarkan kata orang lain. Chappie bisa melakukan apapun yang disukainya. Kemudian Chappie pun mulai melukis. Namun ternyata, Vincent yang sudah mengikuti Deon dari tadi sangat bingung ketika melihat Deon sedang mengajarkan sebuah robot untuk melukis. Dan dia pun segera pergi dari tempat itu. Sementara Deon yang melihat lukisan Chappie sangat kagum ketika Chappie menggambar objek mobil yang ada di depannya. Chappie melukis dengan sangat cepat. Namun tak disangka-sangka, Ninja datang dan langsung menghampiri Deon. Dia marah karena Deon mengajari Chappie melukis. Ninja ingin menjadikannya sebagai mesin pembunuh, bukan robot yang suka melukis seperti itu. Ninja yang sudah sangat kesal, saat itu pun menembak Deon tetapi digagalkan oleh Yolandi. Deon ketakutan, lalu dia segera pergi dari tempat itu. Ketika Ninja dan Yolandi lagi berdebat, Amerika mendapatkan informasi dari temannya mengenai pengiriman uang sebesar 600 juta ran besok lusa dengan rute dan waktu yang sudah ditentukan. Karena tidak ada waktu lagi, Ninja lalu mengajak Chappie untuk pergi ke suatu tempat. Di dalam mobil, Chappie terlihat senang saat melihat dunia yang begitu luas. Namun ternyata, Ninja membawanya ke sekelompok gangster yang lagi nongkrong dan meninggalkan Chappie di sana. Chappie ketakutan dan memohon agar Ninja tidak meninggalkannya. Kelompok gangster yang melihat Chappie mulanya juga panik dengan kedatangannya karena mereka mengira itu adalah robot polisi. Namun melihat tingkah Chappie yang aneh, mereka pun mulai berani dan melempari Chappie dengan batu. Mereka juga memukuli Chappie sampai membakarnya. Chappie yang gak berdaya menghadapi mereka semua pun segera lari dari sana. Dia berjalan tak tentu arah. Dan Vincent ternyata diam-diam melacak keberadaan Chappie. Sementara Deon yang sudah tiba di rumah merasa kebingungan karena ada security yang melihatnya saat mengambil kunci pengaman Scout. Dan jika Deon tidak segera mengembalikannya, maka dia akan dilaporkan ke pimpinan Tetraval. Kembali ke Chappie yang sudah berjalan jauh dengan penuh rasa ketakutan. Dia tiba di suatu tempat dan duduk di sana bersama seekor anjing yang mendatanginya. Tanpa dia sadari, Vincent sudah mengetahui keberadaan Chappie dan dia datang bersama anak buahnya untuk menangkap Chappie dan membawanya. Di dalam kontainer, Vincent memotong lengan Chappie dan mengambil kunci pengaman Scout di kepalanya. Namun saat dia ingin memotong bagian tubuh Chappie lagi, Chappie berontak dan keluar dari kontainer. Dia pun berhasil melarikan diri dan pulang ke markas. Yolandi yang khawatir dengan keadaan Chappie segera menghampirinya. Dan dia juga marah sama Ninja, kenapa dia tega melakukan semua ini sama Chappie. Lalu Amerika datang dengan membawa spare part yang ditinggalkan Deon untuk mengganti lengan Chappie. Setelah selesai menggantinya, Amerika mengatakan kalau Chappie ini terbuat dari titanium, jadi Chappie tidak bisa dihancurkan. Kemudian, Chappie melihat sebuah buku yang diberikan Deon dan meminta Yolandi untuk menceritakannya. Yolandi pun dengan senang hati membacakan buku itu yang bercerita tentang domba hitam di kawanan domba putih. Chappie sadar kalau domba hitam itu seperti dirinya yang berbeda dari yang lain. Namun Yolandi menjelaskan kalau Chappie tidaklah berbeda. Chappie mempunyai jiwa yang istimewa dan itulah yang membuat Yolandi sangat mencintai Chappie. Di tempat lain, Deon pergi ke toko senjata dan membeli sebuah pistol. Sementara Chappie yang masih berada di markasnya sedang bermain dengan boneka yang mirip ibunya. Ninja kemudian datang dan mengajaknya berlatih untuk menjadi robot gangster terkuat. Ninja pun juga mengatakan kalau mulai sekarang dialah yang menjadi ayah Chappie dan Chappie harus terlihat keren seperti dirinya.
Ninja lalu mengajarkan Chappie cara berjalan ala gangster dan mengajarinya menggunakan pistol. Tetapi Chappie menolaknya karena dia tidak mau menembak orang yang gak bersalah. Ninja pun marah dengan jawaban Chappie. Lalu Amerika dengan tenang ikut andil dalam pelatihan ini. Amerika menggunakan pendekatan yang berbeda. Dia mengajari Chappie berkelahi menggunakan senjata tajam dan menyuruhnya menusuk lawannya agar tertidur. Karena membuat lawan tertidur adalah perbuatan yang baik. Chappie pun setuju dan dia mulai berlatih menggunakan berbagai macam senjata tajam. Chappie bisa belajar dengan cepat. Setelah itu, mereka juga mengubah Chappie dengan dandanan ala gangster dan memakaikannya perhiasan. Lalu Ninja pun mengajaknya pergi keluar. Di jalanan, Ninja mengatakan kalau ada orang jahat yang telah mencuri mobilnya. Dan sebagai seorang anak, Chappie harus mengambil mobilnya kembali. Ninja kemudian memberikan pistol kepada Chappie untuk menakut-nakuti orang itu. Tapi Chappie malah meninggalkan pistolnya dan membawa kunci Inggris. Dia pun pergi dan langsung memukul mobil itu sampai hancur. Pengemudinya pun juga dilempar keluar sama Chappie. Lalu Ninja yang melihatnya menyuruhnya untuk masuk ke mobil dan mengatakan agar jangan sampai menghancurkan mobil ayahnya. Pada aksi selanjutnya, Chappie pun berhasil membegal beberapa mobil mewah untuk Ninja. Dan dari situ mereka langsung menuju ke tempat seseorang yang bernama King untuk menjual mobilnya. Ketika sampai, orang-orang yang di dalam yang sedang melakukan adu anjing lari saat melihat Chappie. Mereka mengira kalau Chappie ini adalah robot polisi. Lalu Ninja menyuruh Chappie untuk menunggu di bawah, sementara mereka berdua pergi ke atas untuk bertemu dengan King. Setelah sampai di atas, mereka pun bertransaksi. Ninja memberikan kunci mobil yang telah dicurinya kepada King, dan King memberikan beberapa bahan peledak sesuai dengan kesepakatan mereka. Sementara Chappie yang berada di bawah melihat seekor anjing yang sudah mati. Lalu Ninja datang, dan dia memberikan nasihat kalau Chappie ingin bertahan hidup, maka dia harus berjuang. Namun Chappie menjawabnya kalau dirinya itu nggak bisa mati karena terbuat dari titanium. Kemudian Ninja menuju ke arah baterai yang ada di tubuh Chappie. Chappie pun menyadari kalau baterai itu sudah hampir habis dan dia butuh baterai baru. Ninja lalu menjelaskan lagi kalau baterai itu menyatu dengan tubuh Chappie dan tidak bisa dilepas, yang berarti Chappie akan mati. Di sini Ninja pun mempengaruhi Chappie kalau Deon membuat Chappie di tubuh yang rusak, sambil mengatakan kalau Ninja bisa mendapatkan tubuh baru buat Chappie, tetapi itu memerlukan uang yang banyak dan hanya bisa didapatkan dengan cara merampok. Chappie kelihatan bingung, tetapi dia nggak punya pilihan lain, maka Chappie pun menyetujuinya. Di tempat lain, Deon datang untuk bertemu dengan Chappie, namun Yolandi mengatakan kalau Chappie dibawa Ninja pergi dan belum pulang. Tetapi nggak lama mereka ngobrol, Ninja datang bersama Chappie dan Amerika. Deon pun langsung memanggilnya, namun dia dicuekin sama Chappie. Deon yang merasa bingung dengan apa yang terjadi, lalu mendekati Chappie dan bertanya kenapa Chappie nyuekin dia. Chappie pun lalu menjelaskan, dia kesal sama Deon karena Deon menciptakan dirinya di tubuh yang rusak dan sebentar lagi akan mati. Chappie hanya ingin terus hidup bersama ibunya. Deon lalu menjawabnya kalau Chappie menjadi lebih dari yang dibayangkan Deon. Dia tidak menduga kalau Chappie akhirnya bisa menjadi dirinya sendiri seperti sekarang. Sementara di bengkel Tetraval, Vincent yang sudah memiliki kunci pengaman Scout langsung menjalankan rencana jahatnya. Dia memasukkan virus ke dalam komputer yang terhubung dengan semua robot Scout. Dan setelah terinstal, semua robot yang ada di luar mati satu persatu secara tiba-tiba, termasuk Chappie. Deon yang ada di sana pun panik. Lalu Ninja datang dan Deon langsung menodongkan pistolnya. Setelah itu dia pun membawa Chappie pergi dari sana. Di tempat lain, Hippo diberitahu anak buahnya kalau semua robot polisi tiba-tiba mati. Dia pun langsung menyuruh semua anak buahnya untuk merampok di setiap sudut kota Johannesburg. Kota itu pun mendadak menjadi sangat kacau karena semua penjahat keluar dari sarangnya dan membuat onar di pusat kota. Dan pihak kepolisian pun segera mengerahkan pasukan manusia yang ada untuk menangani kota. Vincent yang melihat kegaduhan itu sudah tayang di TV terlihat sangat senang dan langsung menghapus virus yang telah dia install sebelumnya. Namun saat proses penghapusan sedang berlangsung, dia melihat CCTV. Deon tiba-tiba datang. Dia pun langsung bersembunyi. Deon pun segera memeriksa kerusakan yang ada pada tubuh Chappie, dan dia menemukan sebuah virus di program tersebut. Sementara proses penghapusan virus di komputer Vincent mengalami kegagalan karena data dari Scout 22 tidak bisa dihapus. Setelah berusaha memperbaiki Chappie, akhirnya Chappie bisa bergerak lagi. Lalu Deon langsung mengajaknya pergi dari tempat itu. Tetapi saat berjalan, di sana Chappie melihat sebuah helm, dan Deon menjelaskan kalau helm itu bisa membaca pikiran manusia untuk menggerakkan robot mus. Kemudian Chappie juga melihat robot Scout yang digantung. Chappie berpikir kalau itu bisa menolongnya, tapi Deon mengatakan itu tidak mungkin karena masalahnya sangat rumit. Chappie punya alam sadar yang tidak bisa dipindahkan, dan Deon belum menemukan bagaimana caranya. Namun Chappie mengatakan kalau dia akan memecahkan masalah ini, lalu dia pun mengambil helm itu dan pergi meninggalkan Deon. Di saat yang bersamaan, Deon mendapatkan pesan dari Michelle dan dia segera masuk lagi ke dalam. Para polisi pun terlihat mendatangi kantor Tetraval.
Sementara Vincent yang masih di dalam sangat kebingungan karena proses penghapusannya masih belum selesai. Dia pun segera pergi dari tempat itu dan meninggalkan kunci pengaman scout di komputernya. Chappie yang telah kembali ke markasnya langsung mencari tahu bagaimana caranya memindahkan alam sadar menggunakan helm saraf yang dibawanya. Yolandi kemudian mendekati Chappie dan dia mencoba eksperimen tersebut ke ibunya. Sementara di kantor Tetraval, Michelle menyuruh Deon untuk mencari tahu permasalahan yang terjadi pada robotnya. Karena jika tidak, akan ada 300 pembunuhan yang terjadi di kota malam ini. Vincent yang mendengarnya pun mengambil keuntungan dengan berbicara kepada Michelle untuk memperlihatkan kemampuan robot miliknya itu. Namun Michelle masih belum setuju dengan saran Vincent. Kembali ke tempat Chappie, dia masih mengalami kegagalan untuk mengeluarkan alam sadarnya. Namun dia tetap mencobanya berkali-kali, sampai akhirnya dia berhasil mengakses data alam sadarnya sendiri. Ninja kemudian datang dan mengajak Chappie untuk melakukan misi perampokan. Dan kemudian gangster itu pun beraksi. Di jalanan, mereka menghadang mobil pembawa uang tersebut dan mulai merampok isinya. Chappie juga melukai petugas di sana. Sementara di kantor Tetraval, Deon menemukan kalau virus yang ditemukan sebelumnya ternyata diupload dari bengkel Tetraval dan kunci pengamannya masih terpasang. Dia langsung menyadari kalau itu adalah perbuatan Vincent. Deon pun menghampiri Vincent, namun saat dia marah, dia melihat live berita yang menyiarkan aksi perampokan yang dilakukan oleh Chappie, dan dia langsung pergi dari situ. Vincent kemudian juga menemui Michelle di ruangannya dan mengatakan kalau robot itu adalah hasil dari program baru Deon yang membuat robot bisa memiliki kesadaran. Dia menggunakan situasi ini untuk membuat robotnya terkenal. Dia juga meminta izin menggunakan robot Mus untuk menghancurkan Scout. Dan Vincent juga menyuruh Michelle untuk menyingkirkan Deon karena telah merusak reputasi perusahaan Tetraval. Michelle pun memberikannya izin dan setuju dengan perkataan Vincent. Nah, dari situ, Vincent segera mengaktifkan robot Mus menggunakan helm saraf miliknya. Dia lalu menggerakkan dan menerbangkan robotnya itu. Sementara Deon yang terburu-buru pergi mengambil beberapa senjata di gudang Tetraval dan membawanya menggunakan mobil. Hippo yang melihat berita perampokan tersebut juga berniat untuk mengambil Chappie dari tangan ninja. Di dalam mobil, ninja yang telah berhasil merampok terlihat senang. Tapi saat Chappie minta dibelikan tubuh baru, ninja mengatakan kalau tidak ada tubuh baru buat Chappie. Ninja telah membohongi Chappie. Chappie pun marah sama ninja. Namun di saat yang sama, Deon berhasil menemukan mereka dan mengikutinya. Sementara Vincent masih mencari keberadaan Deon. Ketika sampai di markas, Chappie mendorong ninja keluar dari mobil dan mau menghajarnya. Tapi aksi itu dihentikan sama Yolandi. Ninja sangat menyesal dan meminta maaf sama Chappie. Namun Chappie kecewa kenapa manusia suka berbohong. Nah, di tengah perdebatan mereka, Deon memberitahu kalau ada bahaya besar yang sedang menuju ke sini untuk menyakiti Chappie. Deon tidak ada waktu buat menjelaskannya. Deon lalu membuka mobilnya dan menyuruh Chappie untuk menggunakan senjata api. Tetapi Chappie tetap menolaknya, karena apapun yang dilakukannya akan tetap membuat dirinya mati kehabisan baterai. Yolandi lalu memeluk Chappie dan mengatakan kalau mereka akan mencari jalan lain agar Chappie tetap hidup. Yolandi sangat mencintai Chappie. Kemudian tiba-tiba, Hippo datang bersama anak buahnya ke tempat itu. Dia mau menagih hutang dan juga membawa Chappie untuk pergi bersamanya. Ninja yang merasa bersalah sama Chappie mencoba untuk melindunginya. Dia pun melawan gerombolan Hippo dan mulai menembakinya. Terjadi adu tembak di antara mereka. Chappie yang masih berdiam diri melihat senjata di depannya, kemudian mengambil sebuah bom dan menempelkan di pisaunya. Namun di tengah pertempuran, tiba-tiba robot Mus datang dan langsung membunuh Amerika. Ninja yang kesal lalu menembaki robot itu. Robot itu pun juga menembaki ninja. Mus lalu terbang lagi dan melancarkan serangan brutalnya. Dia ingin menghabisi semua orang yang ada di situ. Vincent pun terlihat senang dengan apa yang dilakukannya. Kemudian, Mus turun lagi dan mengincar Deon. Namun Chappie yang sudah membawa senjata lengkap datang menolong Deon. Dia melompat dan menempelkan sebuah bom yang sudah disiapkannya tadi di badan Mus dan menembaki bagian tubuh Mus sampai hancur. Namun saat Chappie ingin meledakkan bomnya, Mus menembakinya dan membuat remote yang dipegang Chappie terlempar. Chappie pun bangkit lagi dan langsung melindungi Yolandi yang diincar sama Mus. Sementara ninja yang menembaki Mus berhasil mengenai kamera yang ada di badannya, sehingga membuat Vincent kehilangan visualnya. Dia pun membawa robot itu terbang lagi. Chappie kemudian menyuruh Deon untuk masuk ke dalam mobil. Namun di saat yang bersamaan, Hippo juga ingin kabur menggunakan mobil itu. Ninja yang melihatnya dengan cepat berlari membantu Deon. Tetapi Hippo menembak kaki ninja dan dia juga menembak Deon. Ninja yang masih bisa bangkit kemudian kembali menyerang Hippo dan membunuhnya. Setelah itu, Chappie datang membawa Deon yang sekarat masuk ke dalam mobil. Ninja pun menjalankan mobilnya untuk kabur. Sementara Vincent akhirnya bisa melihat lagi dengan menyalakan visual inframerahnya. Nah, saat mereka sedang kabur, Chappie minta berhenti untuk mengambil helm sarafnya. Vincent pun mengincar Chappie dan serangannya membuat helm itu rusak.
Chappie lalu kembali dengan membawa laptopnya dan mengatakan kepada Ninja kalau dia harus membawa Deon ke helm saraf lainnya yang ada di bengkel Tetraval. Tetapi Ninja malah menyuruh mereka pergi, sementara dia akan menghadapi Mus untuk mengalihkan perhatiannya. Chappie pun segera pergi dari sana. Ketika Mus ingin membunuh Ninja, Yolandi turun dari mobil dan menembaki Mus. Vincent yang melihatnya pun langsung menembaknya sampai meninggoy. Chappie tidak sempat menolong ibunya. Chappie lalu melihat remote bom yang sebelumnya terjatuh. Dia pun mengambilnya dan langsung menghancurkan robot Mus sampai hancur berkeping-keping. Ninja yang melihat Yolandi tertembak segera menghampirinya. Ninja sangat sedih dan membawa mayat Yolandi. Chappie kemudian bertanya kepada Deon siapa yang melakukan semua ini. Dan Deon menjawab kalau dia tahu siapa pelakunya. Chappie yang marah lalu pergi bersama Deon menuju kantor Tetraval. Sesampainya di sana, Chappie segera membawa Deon. Namun saat masuk ke dalam mereka ditembaki oleh Vincent dan Vincent pun langsung lari, tetapi Chappie berhasil mengejarnya. Chappie pun lalu mengajarnya sampai membuatnya pingsan. Setelah berurusan dengan Vincent, Chappie kembali ke mobil dan membawa laptopnya ke dalam bengkel Tetraval. Di sana dia pun bergegas menolong Deon lalu mengambil tubuh scout yang tergantung dan memasangkan helm sarafnya ke Deon. Tapi masalahnya, tubuh robot itu cuma tinggal satu dan Chappie tidak peduli. Dia ingin Deon tetap hidup. Sementara di luar, pihak polisian sudah mulai berdatangan dan memaksa masuk ke dalam. Chappie pun dengan cepat segera memindahkan kesadaran Deon ke robot itu, dan Deon berhasil dipindahkan ke tubuh barunya. Sekarang giliran Chappie lah yang mesti diselamatkan. Deon mendapatkan ide untuk memindahkan kesadaran Chappie menggunakan jaringan internet seperti yang dilakukan Vincent. Dia membuat program untuk mematikan robot dari jauh, dan itu bisa digunakan buat memindahkan Chappie ke tubuh baru. Deon kemudian menyuruh Chappie mencari robot scout terdekat, dan setelah menemukannya, Chappie pun langsung memakai helm sarafnya. Tetapi Chappie takut jika prosesnya gagal, namun Deon meyakinkan Chappie dan berjanji ini pasti berhasil. Setelah Deon menekan tombol enter, kesadaran Chappie pun berpindah ke tubuh scout yang sudah dipilihnya. Para polisi juga telah berhasil menerobos masuk ke dalam bengkel. Melihat hal itu, Deon pun segera pergi dari sana. Kemudian, di jalanan Deon mencari keberadaan Chappie. Dia melihat ada satu robot yang hidup, dan ternyata itu adalah Chappie. Mereka berhasil melakukan pemindahan alam sadar, dan setelah itu mereka berdua pun pergi ke tempat Ninja. Sementara Ninja yang berada di markas sedang membakar barang-barang Yolandi, dan dia menemukan sebuah flash disk yang di sana tertulis kalau itu adalah data kesadaran milik Yolandi, dan Chappie menyimpannya saat melakukan uji coba pertamanya bersama Yolandi. Kemudian, setelah Chappie dan Deon bertemu dengan Ninja, mereka langsung menguburkan Yolandi dan Chappie berjanji akan membuatkan tubuh baru buat ibunya. Beberapa waktu setelahnya, pihak kepolisian sudah tidak lagi menggunakan robot sebagai penegak hukum dan mengaktifkan 150.000 pasukan manusia untuk mengamankan kota Johannesburg. Sementara Chappie yang sekarang menjadi buronan polisi berada di tempat yang jauh dari kota dan sedang menghack jaringan Tetraval. Chappie berhasil menghidupkan kembali mesin-mesin yang ada di bengkel itu. Dia pun lalu menyusun spare part untuk membuat sebuah robot dan mentransfer data kesadaran milik Yolandi ke dalam CPU yang dimasukkan ke kepala robot tersebut. Dan robot Yolandi pun hidup. Oke bre, segitu aja buat alur cerita kali ini. Dan jangan lupa subscribe biar lu bisa nonton terus updatean film yang gua buat. So, sampai ketemu lagi di next alur cerita. Bye-bye!